Orang Korea Selatan menganggapnya adalah sebagai pelanggaran pribadi. Untuk disentuh, itu terkesan kayak mengejek Eric. Memangnya lo nggak mau sukses? Ayo dong, yang giat. Ada salah satu membernya namanya adalah Lea. Dia juga membuat cerita dan juga menjadikan kamu sebagai tokoh antagonisnya. Grupnya bakalan hancur hingga akhirnya dibubarkan. Annyeonghaseyo Cungidul, Yusuf Kim Imida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Tolong jawab dong. Dari kemarin aku tanya tapi selalu dikacangin sama kalian. Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Kalau nggak baik-baik aja, komen di bawah. Dan buat kalian yang lagi sakit atau nggak baik-baik aja, keep fighting for you guys. Don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan membahas topik yang lagi hangat, itu tentang topik dari The Boys dan juga topik dari Black Swan. Waduh, apa yang terjadi dengan mereka? Tahan dulu sebelum kita membahas tentang hal itu bersama-sama. Pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Nah guys, untuk topik pertama kita akan balik dulu dengan The Boys. Ada beberapa topik tentang The Boys. Yang pertama adalah tentang seorang MC wanita yang dikritik habis-habisan oleh para penggemar dan juga para K-popers yang lain dikarenakan dia itu dianggap tidak sopan. Jadi dia itu kayak terlihat menyentuh-nyentuh para member dari The Boys. Mulai dari kayak tiba-tiba nanti kayak gini guys, di belakang pegang punggung orang, habis itu nyentuh-nyentuh lah pokoknya. Dan ini dilihat oleh netizen agak kurang enak gitu loh guys. Selain itu netizen juga di sini memperhatikan bagaimana ekspresi dari para member dari The Boys, yang mana ekspresinya juga terlihat agak terkejut, kurang nyaman. Jadi ini yang semakin membuat banyak orang agak kurang suka dengan MC tersebut. Dan pada akhirnya dia juga memberikan kritikan terhadap MC itu. Aku nggak tahu namanya siapa, identitasnya kayak gimana. Maybe ada yang tahu, ntar bisa bagi-bagi dengan cara komen di bawah. Khususnya di masa pandemi ini banyak orang kan itu menghindari banget ya untuk bersentuh-sentuhan, dan mereka juga selalu menjaga yang namanya jarak kayak gitu, 1 meter, 2 meter kayak gitu, nggak boleh deket, nggak boleh sentuh. Tapi Cinggu, biasanya untuk orang yang akan hadir di sebuah acara televisi, mereka biasanya telah melalui serangkaian rumit untuk dapat bergabung ke dalam acara tersebut. Mulai dari vaksin dulu, habis itu juga mereka dites nih, apakah mereka itu positif atau negatif. Kalau udah lolos semuanya, nanti mereka akan dimasukkan. Dan biasanya saat mereka menjalankan sebuah acara, itu memang sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku guys. Jadi sebenarnya masalah utama dari MC yang menyentuh-nyentuh para member The Boys bukan dikarenakan masalah pandeminya, tapi dikarenakan si MC tersebut belum paham dengan etiket di Korea. Seperti yang aku baca Cinggu, wanita barat itu mungkin menawarkan tangan mereka kepada pria Korea, membungkuk saat berangkat. Orang yang lebih muda melambai atau menggerakkan lengan mereka dari sisi ke sisi. Orang Korea Selatan menganggapnya adalah sebagai pelanggaran pribadi untuk disentuh oleh seseorang yang bukan kerabat atau teman mereka. Menyentuh, menepuk, atau memukul punggung harus dihindari selama interaksi dengan pria Korea. Selain itu, kontak mata langsung antara junior dan senior juga harus dihindari, dikarenakan dianggap tidak sopan atau bahkan menantang. Korea adalah salah satu negara yang paling homogen secara demokratis di dunia. Secara ras dan juga bahasa, ini memiliki budaya, bahasa, pakaian, dan masakannya sendiri, terpisah dan berbeda dari negara tetangganya. Kerja keras, berbakti, dan rendah hati adalah karakteristik yang dihargai oleh orang Korea. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh MC-nya itu ngebuat para member The Boys juga terkejut. Karena mereka juga menganggap bahwa MC-nya maaf mungkin kurang sopan, dikarenakan mereka itu nyentuh, habis itu pukul punggung dari member The Boys-nya. Dia kan cewek juga guys, apalagi juga belum deket banget ya. Kecuali kalau dia mungkin kerabatnya ataupun teman deket dari para membernya, of course kalau nyentuh dan juga mukul punggung itu adalah hal yang biasa. Tapi kalau kalian itu orang luar dan juga enggak deket sama pria dari Korea, jangan pernah melakukan hal tersebut. Itu nantinya dapat dianggap sebagai hal yang tidak sopan. Dan inilah alasan kenapa member dari The Boys juga menunjukkan ekspresi yang tidak nyaman di saat MC wanita melakukan hal tersebut. Bukan berarti dikarenakan mereka takut sama cewek, tapi itu memang ngebuat mereka terkejut dikarenakan tidak sesuai dengan etiket di Korea. Karena menurut aku setiap orang juga sudah diajarkan tata krama ya dari kecil oleh orang tuanya. Dan biasanya tata krama di setiap negara itu berbeda. Di Indonesia punya tata kramanya sendiri, di Korea juga demikian. Dan saat ada seseorang yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan tata krama, seperti yang orang tua kita ajarkan, itu juga akan membuat kita agak kaget dan juga terkejut. Bener nggak? Inilah yang dinamakan dengan namanya culture shock. Dan berbicara tentang The Boys ya, ada sebuah video tentang salah satu membernya yaitu Eric saat membagikan album kepada teman-temannya di kelas. Ingat, itu kembali jadi viral guys, menyusul bagaimana suksesnya dari The Boys. Nah di video tersebut, Eric ini diduga telah mendapatkan perlakuan yang tak baik dari temannya. Jadi teman-teman dari Eric yang berada di sekolah itu terkesan kayak mengejek Eric. Nah buat yang belum tahu ya, dalam video tersebut Eric yang lulus dari Seoul School of
Performing Arts atau SOPA pada tanggal 13 Februari itu membawa 60 eksemplar albumnya untuk dibagikan kepada guru dan juga teman sekelasnya sebagai hadiah perpisahan. Sayang teman kelas dari Eric terlihat menghina Eric dan juga menertawakannya saat dia menandatangani album, mengatakan hal-hal seperti kamu tidak ingin sukses, kamu juga harus bekerja lebih keras. Teman sekelas dari Eric merekam hal tersebut dan juga mengunggahnya ke Instagram dan bahkan menandai akun Instagram resmi dari The Boys. Video tersebut lantas dibagikan ke Twitter oleh penggemar dan juga banyak netizen yang menyatakan kemarahannya atas apa yang dilakukan oleh para siswa. Dan singgung mengenai hal tersebut, ada salah seorang TikTokers dari Indonesia di sini yang pengen meluruskan sesuatu. Jadi dia merasa di sini ada mistranslate. Jadi dikarenakan mistranslate ini, banyak orang yang berpikir negatif terhadap teman-temannya. Dan berikut adalah penjelasan dari seorang TikTokers tersebut. Dapat kalian perhatikan bersama-sama ya penjelasannya. 성공하기 싫어? 열심히 해야지. Ini adalah mistranslate alias kesalahan terjemahan. Mistranslate menurut aku cukup fatal karena bisa menimbulkan fitnah atau kekacauan yang lain-lain. Note, aku sama sekali nggak nyalain adminnya ya Yorobun, karena adminnya sama sekali nggak salah, jadi jangan komen yang aneh-aneh di videonya. Maaf admin yang di videonya aku stitch, tujuannya adalah untuk edukasi biar kita sama-sama belajar. Temennya ngomong songgong hagi shiro 열심히 해야지. Di situ diterjemahkan sebagai opa pengen banget ya sukses. Padahal terjemahannya adalah memangnya lo nggak mau sukses, ayo dong yang giat, maksudnya tanda tangan ngasih album dan memperkenalkan boy grupnya. Note lagi, aku nggak mau membenarkan atau menyalahkan kejadian itu ya. Aku sama sekali nggak mau ikut campur sama kejadiannya, tapi aku mau ngasih tahu kalau kita nggak boleh ngambil terjemahan tanpa tahu sumbernya. Jadi contohnya misalnya kalian lihat salah satu terjemahan dari suatu kontroversi, kalian bisa tanya aku dulu di DM, nanti aku akan coba jawab supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ayo. Well guys, kalau aku secara pribadi nih, dikarenakan aku juga sudah tahu kan bagaimana terjemahan sebenarnya itu kayak gimana. Tapi dikarenakan aku ngelihat bagaimana nada berbicaranya, itu kali ya yang mungkin ngebuat aku ke-trigger. Karena nada bicaranya juga terlihat kayak gimana ya. Ya you know lah ya, terkesan juga kayak mengejek gitu sih nada bicaranya. Tapi kita juga nggak tahu kan bagaimana kehidupan pribadi mereka. Maybe mereka teman dekat atau gimana. Makanya pas saat berbicara seperti itu, ya begitu gitu. But anyway, aku serahkan lagi sama kalian. Apapun pemikiran kalian, aku akan hargai. Dan tolong tulis pendapat kalian tentang hal yang satu ini di kolom komentar. The Boys sendiri merupakan grup yang dibentuk oleh Cracker Entertainment di tahun 2017 dan juga resmi debut pada Desember 2017. Bersama dengan debut tersebut, mereka merilis sebuah single perdana berjudul Boys. Saat debut, The Boys beranggotakan 12 personel. Namun di tahun 2019, salah satu membernya yakni Paul mundur dari grup dikarenakan alasan kesehatan. Dan selama berkarir sebagai idol dalam industri musik Korea Selatan, The Boys juga telah memenangkan beragam penghargaan. Adapun penghargaan yang mereka dapatkan adalah di acara APA Music Award, lalu di Asia Artist Award, Gaon Chart Music Award, Mellow Music Award, MTV Video Music Award Japan, dan masih banyak lagi. Selain itu, The Boys juga berada pada jajaran grup papan atas Korea Selatan berdasarkan The Korean Business Research. Mereka juga pernah berkunjung ke Indonesia loh guys pada tanggal 29 September 2019 lalu dan juga menjadi salah satu performer yang turut hadir dalam acara Super K-pop Festival. The Boys juga baru-baru saja comeback dengan single Maverick yang baru dirilis dan The Boys tampil dengan konsep science fiction yang sangat memukau. Single ini juga menampilkan keyakinan para member dari The Boys untuk menemukan sebuah jati diri sebagai sosok manusia yang spesial. Comeback mereka kali ini juga dapat disebutkan sangat sukses. Meskipun bersaing dengan artis papan atas lainnya, The Boys membuktikan bagaimana pengaruh mereka dan juga mengamankan 5 trofi sejauh ini. Sebelumnya The Boys juga membuktikan pertumbuhan mereka dengan meraih 500 juta penjualan album dengan mini album ke-6 mereka yang Thrilling dan menduduki posisi teratas di situs musik baik di domestik dan juga di luar negeri. Dan untuk informasi saja, The Boys juga masuk ke dalam line up Tokopedia Indonesia K-pop Award 2021. Waduh, nggak sabar untuk menantikan bagaimana penampilan dari The Boys. Jujur, The Boys menurut aku semakin lama semakin menunjukkan taringnya. Mungkin pada awal mereka itu dianggap sebagai grup nunggu, tapi untuk sekarang aku melihat bahwa The Boys ini merupakan salah satu boy group terbesar di Korea. Oke, nama mereka udah gede banget, congratulations. Perjuangan mereka juga nggak main-main, ikut Kingdom juga ya kemarin. Gila, penampilan di Kingdom itu emang amazing banget sih. Well guys, untuk topik yang terakhir kita akan membahas mengenai salah satu girl group yang menurut aku emang punya banyak sekali problem, yaitu Black Swan. Dan kita nggak tahu apakah grup ini akan dapat bertahan atau nggak, dikarenakan problem mereka baru-baru ini juga sangat panas banget sih. Black Swan adalah girl group beranggotakan 4 orang member dan mereka debut di bawah naungan Dr. Music. Pada awal mereka debut dengan 5 orang member, tapi bertahan 4 member saja. Mereka membuat debut resmi mereka pada tanggal 16 Oktober 2020 dengan album pertama mereka yang berjudul Goodbye Rania.
Dan tak lama setelah debut, salah satu membernya punya problem yang cukup besar nih guys, hingga akhirnya meninggalkan grup juga. Jadi pada tanggal 9 November, outlet media Dispatch melaporkan bahwa membernya itu Hyemi dituduh melakukan penipuan setelah diduga menipu seorang pekerja kantoran pria tak dikenal dari 50 juta Korea won yang dipinjamkan untuk membayar sewa, biaya hidup, dan juga tagihan kartu kreditnya. Hari berikutnya, Dr. Music mengumumkan bahwa mereka akan mengajukan gugatan balik terhadap individu tersebut. Agensi juga mengungkapkan bahwa kontrak eksklusif dari Hyemi telah berakhir pada tanggal 7 November, tetapi akan tetap mewakilinya secara hukum hingga masalah tersebut diselesaikan. Dan pada saat yang sama, diumumkan bahwa Black Swan akan hiatus untuk sementara waktu. Lalu pada tanggal 30 September 2021, diumumkan bahwa mereka akan merilis album single pertama mereka yang Close to Me pada tanggal 14 Oktober, yang akan menjadi comeback mereka yang telah lama-lama ditunggu setelah hiatus. Dan lama setelah comeback, rumor baru kembali muncul, kali ini mengenai tuduhan yang tak baik yang dilakukan oleh Fatu kepada Lea. Kronologi awalnya adalah ada sebuah account fanbase dari Lea mengungkapkan tangkapan layar yang diduga merupakan percakapan kerabat dari Lea dari Brazil. Dalam percakapan itu, Pato diduga mengintimidasi Lea sejak bulan Oktober lalu. Kerabat tersebut juga mengatakan jika intimidasi dari Pato membuat Lea lebih banyak diam saat melakukan live streaming. Lea juga disebut-sebut sudah melaporkan perlakuan Pato kepada pihak agensi, namun agensi dianggap mengabaikan laporan dari Lea. Fans dari Black Swan masih ragu dengan pengakuan akun isi percakapan tersebut. Pasalnya dalam isi pengakuan lewat direct message itu, tulisan pengirim pesan tersebut bukanlah seorang natif bahasa Portugis. Hingga kini, agensi Black Swan, Dr. Music juga belum menanggapi rumor tersebut. Dan kalau kalian lihat komentar di Instagramnya Pato, itu sudah banyak banget dari netizen yang bilang apologize to Lea sekarang, apologize. Intinya banyak banget yang ngekritik si Pato ini. Dan untuk Pato Cinggu, dia itu telah speak up, dia itu nggak mau tinggal diam. Dia pada akhirnya speak up di Twitter resminya. By the way, aku mohon maaf kalau kalian dengerin suara yang itu. Ya, aku yakin kalian nggak nyaman. Itu lagi ngisi air, sorry ya for that. Oke, untuk Pato sendiri dia mengatakan, aku telah berpikir tentang ini untuk beberapa waktu, dan juga dengan pertimbangan cermat, aku udah nggak tahan lagi. Kita punya 4 orang member guys, ada salah satu membernya namanya adalah Lea. Jadi Lea ini merupakan adalah seorang yang ngebuat kita dan juga yang lain di agensi tersebut sakit kepala. Ini adalah sebuah kelompok dan dia juga bukan artis solo. Apakah dia itu berpikir tentang yang lain? Setiap orang itu harus berada di sekelilingnya dan juga sesuai dengan kehendaknya. Karena dalam pikirannya dia harus menjadi fokus utama dalam segala hal. Dia juga membuat cerita dan juga menjadikan kamu sebagai tokoh antagonisnya. Contoh yang sangat kecil nih saat kita berada di Music Bank. Jadi kan kita nunggu nih penampilan kita di Music Bank. Habis itu manajer bilang, kalian ambil dong foto-foto sendiri gitu. Ntar kalian upload di sosial media kalian, di Instagram. Nah habis itu si Lea ini katanya datang nih sama mereka. Yuk kita foto bareng. Si Lea itu kan ngajakin foto bareng. Habis itu Pato bilang, aku mau ngambil foto untuk pribadiku dulu gitu. Jadi Cinggu dikarenakan mungkin Pato ini nolak untuk foto bar karena dia itu mau foto sendiri dulu untuk di post ke sosial media sebagai promosi gitu ya kan. Si Lea mungkin ngambek dan akhirnya ngebawa permasalahan itu saat mereka itu berhadapan dengan director mereka. Dan sebenarnya masih ada banyak situasi yang lain, dan baru-baru ini setelah tiba di asrama, Lea juga mulai memanggil teman-temannya dan menceritakan ke mereka bahwa ia itu akan merusak grup setelah keluar. Dan katanya ya Cinggu, si Lea sama temannya itu kayak ketawa keras gitu. Dan saat mendengar hal tersebut, si Pato ini nggak habis pikir gitu, kenapa sih dia itu dapat melakukan hal tersebut. Habis itu Pato juga bilang Lea ini sering kali ngeklaim bahwa dia itu dekat banget sama Pato. Tapi di belakang Pato dia itu sering ngomong buruk tentang si Pato ini. Lalu yang berikutnya adalah ketika mereka itu pergi ke Belgium untuk bertemu dengan Belgia Lumina mereka dan bertemu dengan keluarganya Pato setelah 2 tahun lamanya. Faktanya adalah dia itu akhirnya dapat bertemu dengan keluarganya bukan bersama dengan si Lea. Dia juga bilang, kenapa Pato bisa lihat keluarganya sedangkan aku enggak? Dan saat dia punya problem ya, para member dari Black Swan terutama Pato akan ada untuk dia, dibantu. And the last, Pato juga menegaskan bahwa si Lea ini playing victim. Jadi dia tuh menjadikan dirinya seolah-olah dia itu adalah korban dan yang lain adalah pelakunya. Habis itu yang paling aku garis bawahi dari pernyataannya Pato adalah yang kayak gini, well whatever, aku akan minta maaf jadi kamu juga bisa minta maaf. Lalu Pato bilang, sebenarnya aku masih punya banyak ya yang pengen aku katakan, tapi aku juga hargai kamu, aku nggak mau ngerusak kamu, jadi aku akan simple sendiri dan aku akan berhenti di sini. Aku harap kami itu dapat bertingkah dengan baik dan juga benar, karena kalau kamu terus bertingkah seperti ini, suatu saat nanti nggak akan ada orang yang terima kamu. Itu adalah pernyataan dari Pato. Waduh, pernyataan dari Pato ya, udah ngegas nih. Harus gitu dong. Jujur Cinggu, kalau masalah-masalah seperti ini kita juga nggak tahu mana yang benar dan juga mana yang salah. Karena sifatnya adalah bersifat elektronik gitu ya kan. Setiap cerita dapat dibuat,
Siap pembenaran juga dapat dibuat. Intinya bukan hanya satu orang aja yang harus speak up, tapi ada juga saksi-saksi yang lain. Sehingga kita tahu mana yang benar dan juga mana yang salah. Kalau kalian sendiri, di pihak manakah kalian berada? Komen di kolom komentar. Nah, Cinggu, permasalahan seperti ini bukan masalah yang sepele, karena ini juga termasuk masalah bulai kayak gitu ya kan. Kalian tuh pasti tahu bahwa banyak sekali grup-grup yang karirnya terancam setelah mereka itu terjerat yang namanya kasus bulai. Contoh kayak Tiara, mereka itu dihujat habis-habisan dan karir dari grup mereka langsung redup nih guys. Padahal yang terjadi sama Tiara itu adalah cerita bohongan saja. Dan pada akhirnya terungkap bahwa Tiara di sini adalah korban, sedangkan yang si Ono itu adalah pelaku sebenarnya. Dan singgung nggak hanya Tiara, tapi ada juga yang baru-baru ini yaitu April sama AOA. Karena mereka juga langsung turun guys, dan kita juga nggak tahu apakah mereka dapat comeback atau enggak. So dikarenakan hal ini pihak agensi memang harus segera mengambil tindakan, karena kalau enggak grupnya juga bakalan hancur. Sayang banget tuh guys, grupnya loh udah tinggal 4, ada problem lagi berarti sisa 3 orang nih. Kalau seandainya ini nggak segera diselesaikan, ya rugi besar dong bandarnya ya. Udah mahal-mahal ngedebetin grup, belum aja meraih kesuksesan yang besar, udah diterpa rumor kayak gini. Kalau ini terus dibiarkan lebih lanjut, grupnya bakalan hancur dan juga maybe bisa hiatus hingga akhirnya dibubarkan. Parah kan guys ya. Apalagi untuk si Pato ini merupakan highlight utama dari grup. Dia itu merupakan salah satu yang memikat banyak orang, terutama untuk fans internasional untuk nge-stand grup tersebut. Jadi kalau memang nggak segera diselesaikan, ya udah gitu, berabe urusannya. Well guys, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja komen di kolom komentar ya. Sekali lagi aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry, dan mungkin ada kesalahan informasi. Jangan suka-suka untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Gamsahamnida. Goodbye.